Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Perkenalkan, namaku Cynthia, usiaku 23 tahun. Aku tinggal di kota besar, dan saat ini aku telah menikah dengan seorang pria idaman pilihanku. Cerita yang aku alami ini terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu. Sekitaran akhir tahun 2024, yaitu ketika aku pergi berkunjung ke rumah ibu mertuaku yang sedang sakit. Dan sungguh tidak aku bayangkan sebelumnya, kalau kunjunganku ke rumah mertuaku itu, aku akan mendapatkan sebuah pengalaman indah, mendebarkan bersama bapak mertuaku. Oke, mari kita lanjut saja ke cerita kejadiannya. Aku sebagai seorang istri pilihan suamiku, tentunya aku sangat dimanjakan olehnya. Meskipun aku setiap hari merasa kurang perhatian darinya, karena suamiku itu adalah seorang pembisnis. Karena suamiku selalu sibuk dengan pekerjaannya. Jadi aku mau apa dan mau kemana saja, suamiku tidak terlalu melarang. Hingga akhirnya, aku pun mulai salah dalam bergaul dan secara perlahan penampilanku pun mulai berubah. Aku pun mulai terbiasa dengan dunia hiburan dengan teman-temanku. Setiap kali suamiku pergi keluar kota atau keluar negeri, aku selalu pergi bersama dengan teman-temanku ke tempat hiburan. Hingga akhirnya dalam segi penampilan, aku pun semakin berani. Aku yang semula selalu memakai jilbab dan gamis panjang pun menggantinya jika aku keluar bersama teman-teman sepergaulanku. Bahkan aku menjadi lebih percaya diri lagi dengan perubahanku itu. Hingga tibalah pada suatu hari atau tepatnya beberapa bulan yang lalu. Ketika itu aku datang berkunjung ke rumah mertuaku sendiri saja tanpa suamiku. Karena saat itu suamiku sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnisnya. Sedangkan aku diminta oleh suamiku untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Dalam kesempatan inilah pada akhirnya aku pun mendapat pengalaman yang begitu luar biasa dari ayahnya, yaitu bapak mertuaku. Siang itu sekitar jam 1 siang, aku OTW ke rumah mertuaku. Sebelum sampai di rumah mertuaku, aku sempatkan diri untuk membeli buah-buahan dan beberapa makanan lainnya di sebuah supermarket. Setelah itu, aku pun lanjut menuju ke rumah mertuaku. Sesampainya di sana, aku langsung parkirkan mobil di depan rumah mertuaku. Selanjutnya, aku tekan bel yang ada di pintu rumah itu. Tidak lama berselang pintu rumah itu dibuka dari dalam oleh ayah mertuaku. "Selamat siang, Pak. Katanya ibu sedang sakit ya, Pak?" sapaku. Ayah mertuaku dengan memandangiku dengan sedikit aneh pun menjawab, "Iya ibu, lagi sakit, silakan masuk, ibu ada di kamarnya," ucap ayah mertuaku. "Bisa anterin Cynthia ke kamar ibu, Pak?" pintaku seraya tersenyum. "Oh iya, tentu bisa, ayo bapak anterin, ngomong-ngomong suami kamu lagi sibuk banget ya?" tanya ayah mertuaku seraya mendahuluiku berjalan menuju ke kamar di mana ibu mertuaku berada. "Iya Pak, sekarang dia sedang di luar negeri, makanya saya diminta menjenguk ibu," jawabku. Sesampainya di depan pintu kamar di mana ibu mertuaku berada, ayah mertuaku pun membukakan pintu kamar itu dan berkata, "Bu, ini Cynthia datang kemari." Aku pun langsung mendekati ibu mertuaku dan bertanya, "Bagaimana keadaan ibu?" tanyaku. "Hemya, begini ini masih pusing saja kepala ibu. Sini duduk sini Cynthia," ucap ibu mertuaku. Selanjutnya ayah mertuaku pun berkata, "Iya sudah, kalau begitu bapak keluar dulu, kalian ngobrol-ngobrol lah." "Iya Pak, terima kasih," jawabku.
Singkat cerita, setelah aku ngobrol-ngobrol dengan ibu mertuaku, karena aku juga merasa lapar karena belum makan siang, aku pun order makanan melalui sebuah aplikasi. Dan setelah menunggu agak lama, akhirnya makanan yang aku pesan pun sampai juga. Selanjutnya aku dan ibu mertuaku pun makan siang bersama sekalian dengan bapak mertuaku juga. Nah, di siang itulah aku sudah mulai punya feeling lain tentang ayah mertuaku. Hal itu aku rasakan setelah aku lihat dari cara ayah mertuaku menatapku. Hal itu sebenarnya tidak membuatku heran karena memang penampilanku saat itu jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya yang berhijab. Bahkan ketika aku sedang makan pun ayah mertuaku seringkali curi-curi pandang memperhatikanku. Tetapi aku berusaha biasa-biasa saja dan cuek-cuek saja. Karena aku sudah terbiasa dengan reaksi seorang pria ketika melihatku pasti akan seperti itu. Singkat cerita, setelah selesai makan siang, ibu mertuaku kembali masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan aku sendiri langsung ke dapur untuk nyuci piring, karena sudah kebiasaanku setelah selesai makan, aku langsung cuci. Apalagi itu kan di rumah mertua kan gak enak. Pada saat aku sedang nyuci piring, itulah ayah mertuaku nyamperin aku dan berkata, "Cynthia, bapak mau tanya boleh?" "Boleh lah pak," jawabku. Tapi jangan marah ya Cynthia," ucapnya. "Iya pak, tanya sajalah gak apa-apa kok," jawabku. Kemudian ayah mertuaku pun bertanya, "Sepertinya penampilan kamu hari ini kok jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya?" Tanya bapak mertuaku seraya memperhatikanku dengan seksama. "Oh alah, kirain bapak mau tanya apa? Memangnya kenapa pak?" Tanyaku balik. "Ya nggak apa-apa sih, cuma tanya saja hehehe," sahut ayah mertuaku. Setelah selesai cuci piring, aku pun pamit untuk ke kamar ibu mertuaku lagi. Kemudian aku pun ngobrol-ngobrol lagi dengan ibu mertuaku dan tidak terasa hari pun sudah mulai sore menjelang maghrib. Saat itu aku pamit mau pulang, tetapi ibu mertuaku memintaku untuk menginap. "Bu, aku pulang dulu ya, sudah mau gelap ini," ucapku. "Jangan pulang Cynthia, kamu nginep di sini saja, lagian kan suami kamu juga tidak ada," ucap ibu mertuaku. "Tapi bu, saya tidak enak nanti malah ngerepotin," kilahku. "Ya tidaklah, pokoknya kamu nginep saja," lanjut ibu mertuaku. Akhirnya hari itu, aku pun menginap di rumah mertuaku. Sore itu, setelah aku selesai mandi, aku kemudian kembali memesan makanan untuk makan malam kami bertiga. Sekitar jam 7 malam, makanan yang aku pesan pun akhirnya sampai, kemudian kami bertiga pun makan malam bersama. Saat itu ayah mertuaku tampak senang banget, apalagi aku saat itu duduk di depannya, sehingga dengan curi-curi dia terus saja melihatiku dengan sesekali tersenyum penuh arti padaku. Selanjutnya setelah selesai makan, aku dan ibu mertuaku langsung ke kamar lagi. Aku menemani ibu mertuaku yang sedang sakit itu sambil main handphone untuk mendengarkan musik sebelum tidur. Tetapi beberapa saat kemudian, ibu mertuaku malahan sudah tidur duluan karena memang masih belum sehat benar. Jadi ya bawaannya ngantuk mulu. Sedangkan aku yang sudah terbiasa tidur agak malam pun jadi masih belum bisa tidur. Sekitar jam 9 malam, aku mendengar suara TV di ruang tengah. Kemudian aku pun keluar kamar dan melihat ke ruang tamu. Rupanya ayah mertuaku masih asik menonton acara di TV dan sepertinya bapak mertuaku sedang nonton acara Komandan Andre Taulani. Karena aku juga suka seputaran Komandan Andre Taulani, akhirnya aku pun ikut menonton bersama bapak mertuaku itu. Maaf pak, Cynthia boleh ikut nonton juga?" tanyaku. "Ya bolehlah, kamu juga suka acara Komandan Andre Taulani?" tanya bapak mertuaku. "Iya pak, aku suka. Apalagi malam ini saya belum bisa tidur, jadi pengen menonton TV dulu," jawabku. Selanjutnya aku pun duduk dan menonton cara itu bersama dengan ayah mertuaku. "Cynthia, sebentar ya bapak, ambilin cemilan dulu biar lebih seru nontonnya kalau sambil ngemil," ujarnya. "Iya pak, ide bagus juga itu," sahutku. Akhirnya malam itu, aku pun menonton dengan ayah mertuaku. Malam itu, aku sudah biasa saja. Sudah tidak malu-malu lagi ketika berdua dengan bapak mertuaku.
Sampai-sampai ketika ada yang mengejutkan secara refleks, aku mepet kepadanya. "Maaf Pak, saking kagetnya saya barusan," ucapku seraya tersenyum malu-malu. Ternyata dengan tersenyum ayah mertuaku menjawab, "Iya nggak apa-apa kok, sering-sering saja Cynthia seperti barusan ya, hehehe," ucap bapak mertuaku seraya tersenyum penuh misteri. Bapak ini bisa saja," ucapku dengan tersenyum. Selanjutnya kami berdua pun kembali fokus menonton, tetapi di saat itu suasana sudah sedikit berbeda banget. Apalagi sesekali ayah mertuaku melihat ke arahku. Tepat setelah selesai acara itu, bapak mertuaku menatap ke arahku. Begitu juga denganku, sehingga kami berdua saling memandang. Tiba-tiba ayah mertuaku berkata, "Cynthia." "Iya Pak, bolehkah?" Mendengar pertanyaannya itu, aku pun hanya mengangguk saja. Ayah mertuaku yang mendapatkan peluang pun dengan segera memanfaatkannya. Dengan sat-set, ayah mertuaku pun berusaha membuat suasana hening di malam itu menjadi semakin romantis. Aku yang memang cukup kekurangan akibat dari suamiku yang terlalu sibuk kerja pun tanpa ragu-ragu memberikan respon yang sebaik-baiknya. Malam itu adalah awal di mana aku mengenal bapak mertuaku yang sebenarnya. Ternyata di usianya yang mulai senja beliau masih sangat luar biasa. Setelah kami berdua sama-sama selesai, aku pun melangkah ke kamar di mana ibu mertuaku berada dan tidur. Keesokan harinya, aku bangunnya agak telat, yaitu sekitar jam 8:30 pagi, aku baru terbangun. Hal itu karena setelah semalam aku habis begadang menonton bersama bapak mertuaku dan juga ditambah dengan itu, ketika aku sudah bangun tidur, ternyata ibu mertuaku yang sudah mulai baikan pun sudah bangun terlebih dulu dan malah sudah membeli sarapan untukku. Setelah mandi, aku pun sarapan. Pas aku lagi sarapan di meja makan itu, tiba-tiba ibu mertuaku datang dan berkata, "Cynthia, ibu pakai dulu ya mobil kamu, ibu mau ke bandara jemput nenek." "Iya Bu, pakai saja, itu kunci mobilnya ada di kamar." "Oh iya, ibu ke bandara sama siapa?" tanyaku. "Sendiri saja, soalnya ayah mertuamu masih tidur itu," jawab ibu mertuaku. "Ibu mau saya temenin ke bandaranya?" tanyaku. "Sudah nggak apa-apa kok, ibu bisa sendiri, lagian juga ibu sudah sehat kok," sahutnya. Setelah aku selesai sarapan dan ibu mertuaku pergi ke bandara, aku pun pergi duduk di kursi yang ada di halaman belakang rumah mertuaku itu. Kebetulan di belakang rumahnya itu ada halaman yang luas dan ada sebuah gazebo-nya juga. Di samping itu ada juga beberapa pohon buah seperti mangga, jambu dan juga jeruk, jadi udaranya terasa segar. Berbeda dengan di rumahku yang tidak ada halaman belakangnya, karena di kompleks perumahan elit. Ketika aku sedang asyik duduk sambil buka laptop, tidak lama kemudian ayah mertuaku nyamperin aku dan langsung duduk serta bertanya, "Ibu sudah berangkat ke bandara Cynthia?" "Sudah kok Pak, barusan saja berangkat bawa mobil saya," jawabku. "Makasih ya Cynthia, semalam itu Bapak senang banget," ucap bapak mertuaku seraya tersenyum dengan bahagia sekali. "Iya Pak, makasih juga. Semalam itu juga pengalaman yang tidak akan terlupakan buat Cynthia Pak," sahutku senang juga. Mendengar kalau aku juga senang dengan yang terjadi semalam itu, tiba-tiba bapak mertuaku pun tahu-tahu sudah mulai bermanuver untuk mengulang pekerjaan kreatifnya, seraya berbisik, "Sebentar saja bisa tidak Cynthia?" "Ya, pasti bisa lah Pak," jawabku tanpa ragu-ragu. Tanpa banyak berkata lagi, bapak mertuaku pun kembali mengajakku sarapan pagi dengan menu yang spesial di gazebo yang ada di halaman belakang rumahnya itu. Pagi menjelang siang itu lebih seru dari yang semalam karena kami sudah sama-sama terbiasa. Sekitar jam 11 siang, ibu mertuaku baru pulang dari bandara bersama dengan ibunya alias nenek suamiku. Untung saja waktu itu aku sudah selesai juga dengan bapak mertuaku. Barulah sekitar jam 1 siang, aku pulang ke rumahku dari rumah mertuaku itu. Sebelum pulang, tidak lupa neneknya suamiku ngasih aku oleh-oleh yang dibawanya dari luar kota. Sejak kejadian dengan bapak mertuaku itu, aku menjadi paham kalau ternyata suamiku itu selain karena sibuk kerja,
Tetapi ternyata juga tidak sehebat ayahnya. Sehingga sejak itulah aku dan ayah mertuaku selalu saja mencari-cari kesempatan untuk mengulangnya. Berkat kehati-hatian kami berdua, rahasia besar kami berdua itu pun tetap terjaga. Akan tetapi, karena kurang hati-hatinya aku, pada bulan kelima, aku pun halimah. Dan setelah aku beritahukan hal itu pada suamiku, ternyata dia menyambut dengan sukacita. Bahkan setelah tahu kalau aku hamil, dia pun menjadi agak mengurangi kegiatannya ke luar negeri untuk menjagaku. Akibatnya aku dan bapak mertuaku pun menjadi sedikit kesulitan mendapatkan kesempatan lagi. Tetapi tetap saja ada kesempatan itu walaupun tidak seluas waktu-waktu sebelumnya, karena baik aku maupun ayah mertuaku, kami berdua sama-sama yakin kalau kehamilanku itu dari kerja keras ayah mertuaku. Apakah sebutan yang cocok bagi ayah mertuaku itu menyebut anakku? Dan apa yang cocok bagi anakku menyebut ayah mertuaku nantinya? Aku tak mau ambil pusing. Semoga para penonton terhibur dengan ceritaku ini ya. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.